Halo, video pembelajaran pada kali ini membahas mengenai pembacaan puisi. Untuk diingat, membaca sebuah puisi akan berbeda dengan membaca sebuah teks berita. Penjiwaan dan penghayatan dalam membaca puisi juga harus diperhatikan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan lafal dan intonasi yang jelas. Berikut adalah beberapa tahapan yang harus diperhatikan oleh sang pembaca puisi. Yang pertama adalah vokal. Vokal adalah hal pertama yang paling urgent dalam membacakan puisi. Suara yang lantang, bersih, dan jernih akan sangat mempengaruhi dalam mengucapkan sebuah puisi. Vokal mencakup hal-hal berikut. Artikulasi. Pengucapan kata yang utuh dan jelas, bahkan di setiap hurufnya. Diksi, pengucapan kata demi kata dengan tekanan yang bervariasi dan rasa. Tempo, cepat lambatnya pengucapan atau suara. Kita harus pandai mengatur dan menyesuaikan dengan kekuatan nafas, di mana harus ada jeda, di mana kita harus menyambung atau mencuri napas. Dinamika, lemah dan kerasnya suara. Setidaknya, suara kita harus sampai pada penonton. Kita diciptakan suatu dinamika yang prima dengan mengatur rima dan irama, naik turunnya volume dan keras lembutnya diksi. Yang penting menjaga harmoni di saat naik turunnya nada suara. Modulasi, mengubah atau perubahan suara dalam membacakan puisi. Intonasi, tekanan dan laju kalimat harus diperhatikan. Jeda, pembengalan sebuah kalimat dalam puisi akan sangat membantu mengungkapkan keseluruhan isi puisi. Pernapasan, biasanya dalam membaca puisi yang digunakan adalah pernapasan perut. Tahapan yang kedua adalah penampilan. Penampilan adalah faktor lain untuk keberhasilan seorang dalam membaca puisi. Penampilan ini berkaitan dengan kepribadian atau performance seorang di atas pentas saat mendemonstrasikan pembacaan puisi. Usaha yang terkesan tenang, tak gelisah, tak gugup, berwibawa dan meyakinkan, serta mengasyikan, maksudnya tidak demam panggung. Hal yang perlu diperhatikan dalam berkaitan dengan penampilan antara lain, gerak. Gerakan seseorang dalam pembaca puisi harus dapat mendukung isi dari puisi yang dibaca. Gerak tubuh atau tangan jangan sampai klise. Komunikasi. Pada saat kita membaca puisi harus bias memberikan sentuhan, bahkan menggetarkan perasaan dan jiwa penonton. Ekspresi, tampakkan hasil pemahaman, penghayatan, dan segala aspek di atas dengan ekspresi yang pas dan wajar. Konsentrasi, pemusatan pikiran terhadap isi puisi yang akan kita baca. Nah, dengan pemaparan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa membaca puisi bukan sekedar menyampaikan arus pemikiran penyair, tapi kita juga harus menghadirkan jiwa sang penyair. Kita harus menyelami dan memahami proses kreatif sang penyair, bagaimana ia dapat melahirkan karya puisi. Terima kasih kalian sudah mendengar dan menyimak video pembelajaran kali ini.